Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini di tanggal 1 Juli 2024, tepat di hari Senin, kita masih bertemu kembali di podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Melanjutkan tentang isu-isu kesehatan reproduksi atau isu-isu kesehatan reproduksi pada remaja yang disampaikan oleh dua peneliti dari BRIN. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa dua isu utama adalah menyangkut tentang masih minimnya pengetahuan para remaja berkenaan dengan kesehatan reproduksi, dan juga fenomena pernikahan dini sebagai akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya di samping hal-hal yang lain, di mana kehamilan yang tidak diinginkan adalah akibat dari perilaku seksual pranikah di kalangan remaja. Kita lanjutkan isu-isu berkenaan dengan seksualitas remaja ini yang tidak kalah penting, sebagaimana disampaikan oleh dua peneliti dari BRIN, adalah pendidikan seksualitas yang komprehensif. Jadi pendidikan seksual yang komprehensif ini sesungguhnya diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi isu-isu kesehatan dan seksualitas anak muda yang sudah kita paparkan di atas. Badan Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan pendidikan seksualitas yang komprehensif sebagai pemberian informasi yang akurat terkait isu seksualitas dan kesehatan reproduksi dengan melihat kesesuaian materi dengan usia, age appropriate, jadi sesuai dengan usianya. Studi di tahun 2019 di Jakarta menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas di Indonesia diberikan oleh sekolah melalui guru dan disisipkan dalam mata pelajaran yang dianggap memiliki keterkaitan dengan isu seksualitas. Biasanya mata pelajaran biologi dan juga pelajaran olahraga dan kesehatan, dan juga mungkin pelajaran agama. Meski demikian, studi yang sama juga menunjukkan bahwa pendekatan yang dipakai dalam proses pendidikan seksualitas lebih condong pada pendekatan yang abstinence, yaitu menahan dorongan seksual, dan cenderung menihilkan diskusi terkait isu seksualitas, isu kontrasepsi, dan topik lain yang berkaitan dengan gender. Nah, isu seksualitas ini juga akan berkaitan dengan aspek-aspek budaya di dalam pendidikan seksualitas di Indonesia. Sejauh ini masih belum ada pendidikan seksualitas yang komprehensif di Indonesia, menurut dua peneliti dari BRIN ini. Namun bukan berarti usaha-usaha ke arah sana itu tidak pernah dilakukan. Pada tahun 2015 misalnya terdapat upaya untuk memasukkan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum nasional. Sayangnya Mahkamah Konstitusi menolak usulan ini karena para pemohon dianggap tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Memang terdapat beberapa hal yang menghambat tumbuhnya pendidikan seksual yang komprehensif di Indonesia. Sebagai negara yang kuat dengan nuansa Islam, pandangan bahwa seksualitas adalah hal yang tabu dan berseberangan dengan nilai-nilai Islam masih kerap muncul. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melihat kesesuaian kondisi sosial dan kultural
dalam memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Jadi pemerintah Malaysia ini secara hukum padahal jelas dia menggunakan nilai-nilai Islam ya. Pada tahun 2020 pemerintah Malaysia menunjukkan komitmen dengan meratifikasi kebijakan yang bersifat nasional untuk menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Dalam prosesnya, pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah di Malaysia menggunakan istilah pendidikan kesehatan reproduktif dan sosial kebangsaan atau pendidikan kesehatan reproduksi dan sosial. Bila diperhatikan secara saksama, tidak ada kata seksualitas dalam konsep yang ditawarkan. Ya. Hal ini sengaja dilakukan oleh pemerintah Malaysia sebagai bentuk penyesuaian dengan nilai-nilai Islam yang dominan di negaranya. Jadi saya kira ini patut kita contoh, kita tiru ya. Dan saya kira hari-hari ini juga kita sudah lebih banyak mengatakan pendidikan kesehatan reproduksi daripada kita mengatakan dengan pendidikan seks misalnya. Ya. Dalam konteks Indonesia yang kental dengan nilai-nilai Islam, pendekatan perlu dilakukan dengan para tokoh agama untuk menyepakati aspek-aspek apa saja yang dianggap cocok bagi murid-murid di sekolah. Dari beberapa tempat yang dianggap cocok untuk memberikan pendidikan seksualitas, sekolah dianggap sebagai tempat yang paling cocok. Sebuah studi di Mesir pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi tempat yang cocok untuk memulai transfer pengetahuan terkait isu seksualitas kepada siswa sebelum siswa aktif secara seksual. Ya, sehingga hari-hari ini juga kita mengenal satu konsep yang cukup baru, yaitu pendidikan seksual atau pendidikan kesehatan reproduksi usia dini. Jadi mulai dari PAUD, bukan TK lagi ya, tapi pendidikan anak usia dini, maka pendidikan kesehatan reproduksi ini sudah mulai dikenalkan ya. Jadi secara terbatas hal itu sudah dilakukan juga di beberapa sekolah PAUD di Indonesia ini ya. Selain itu, studi yang sama menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa sekolah dianggap cocok untuk memberikan pendidikan seksualitas. Yang pertama, karena anak yang bersekolah ini lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Apalagi di hari-hari ini, tren orang tua menyekolahkan anak ini memang lebih memilih sekolah-sekolah yang berdurasi panjang ya. Ada yang menerapkannya dengan cukup 5 hari, tidak 6 hari. Ya, jadi hari Sabtu itu off. Menyesuaikan juga dengan pekerjaan orang tua. Gitu ya. Jadi ketika orang tua libur, anak libur. Ketika orang tua kerja, maka anak full sekolah. Ya. Jadi itulah tren-tren hari ini ya. Dan tentu pendidikan kesehatan reproduksi menjadi cukup strategis ya, ketika itu ditempatkan di sekolah ya. Ada yang di pola pesantren, ada di pola sekolah full day atau jadi seharian full ada di sekolah ya, dengan meliburkan pada hari Sabtu ya. Kemudian juga alasan yang kedua, di sekolah informasi terkait isu seksualitas ini dapat diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan kelompok usia. Ya. Kemendikbud saya kira di beberapa hal sudah menyusun buku-buku panduan, buku-buku pedoman tentang aspek-aspek apa saja, ya, topik-topik apa saja yang harus diketahui ya oleh siswa, baik itu siswa sekolah dasar, ya, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ya, bahkan juga sampai ke perguruan tinggi. Kemudian asal yang ketiga, bahwa sekolah ini merupakan institusi yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan transfer ilmu pengetahuan. Jadi ini memang menjadi tantangan tersendiri dan juga menjadi peluang ini sebenarnya bagi
saudara-saudara kita yang hari ini sedang menempuh sekolah-sekolah atau perguruan tinggi kesehatan, baik di kedokteran, di keperawatan, di kebidanan, kesehatan masyarakat dan sebagainya, ya, untuk bisa berkontribusi ya di sini ya, di dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah gitu ya, entah menjadi guru atau mendirikan lembaga-lembaga untuk berkontribusi ke sana gitu ya. Nah, mengapa pendidikan seksual itu penting ya? Karena isu-isu anak muda perlu mendapatkan perhatian, khusus karena sumber daya manusia yang unggul menjadi kunci keberhasilan bangsa Indonesia di masa depan ya. Ini selalu diucapkan tetapi seringkali di dalam pelaksanaannya belum cukup proporsional gitu ya. Di samping itu tentu dalam konteks pengembangan SDM yang unggul tadi, kita membutuhkan manusia-manusia yang sehat, manusia-manusia yang cerdas, yang produktif, yang berdaya saing, tetapi juga harus yang berakhlak mulia gitu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan mengenai isu-isu kesehatan seksual pada remaja yang bisa menjadi bahan ya, atau menjadi pedoman awal kepada para rekan sejawat, para teman-teman, juga para mahasiswa yang akan melakukan kajian-kajian, melakukan penelitian-penelitian, juga mengembangkan metode-metode pendidikan kesehatan, metode-metode mempromosikan kesehatan berkenaan dengan kesehatan reproduksi pada remaja. Sekian, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.